Shadow Slave bab 421. Saat koin emas bergerak, memperlihatkan beberapa baris gigi segitiga yang menakutkan, Sunny tersentak. Tapi sudah terlambat. Tutup peti yang berat tiba-tiba menjadi hidup dan menutup dengan kecepatan yang mencengangkan. Deretan taring lain muncul dari balik ujungnya. Apa? Hanya sepersekian detik sebelum makhluk itu membenamkan giginya ke lengannya, tangan Sunny yang lain melesat ke depan. Bilah penglihatan kejam meluncur di antara guilotin yang jatuh dari tutup peti dan kain-kain kafan dalang. Sesaat kemudian, peti itu tertutup, dan Sunny menjerit. Karena reaksinya yang cepat, makhluk itu gagal menggigit seluruh tangannya. Namun, rahangnya ternyata sangat kuat. Dengan suara memuakkan, tulang-tulang di lengannya hancur. Baik lapisan kulit kain kafan dalang maupun pembesaran bayangan tidak berhasil menahan kekuatan mengerikan dari dada rakus. Sunny mendapati dirinya terjebak dalam rahang penghancur keji itu. Dengan bilah penglihatan kejam tergeletak rata di atas lengannya yang patah dan melindunginya agar tidak tertusuk oleh gigi tajam yang menonjol dari tutup peti. Dari bawah, beberapa taring segitiga perlahan tenggelam ke dalam vambrasnya. Tidak ada cara yang jelas untuk membebaskan dirinya sendiri. Benda apa itu? Saat beberapa koin jatuh dari mulut makhluk itu dan menggelinding di lantai, peti itu ditekan lebih keras, membuat Sunny menjerit kesakitan. Bajingan! Lepaskan aku, dasar kayu busuk yang keji! Bukannya melakukan itu, peti itu malah bergerak mendekat, memaksa Sunny jatuh berlutut. Sesuatu yang basah dan kasar menyentuh tangannya, dan lidah yang panjang dan lebar muncul dari bawah koin emas, meluncur di lengannya dan meneteskan air liur kental. Kemudian, lidah bergerak ke arah lehernya. Sunny menatap pemandangan mengerikan itu dengan marah, lalu berteriak, mantra apa? Saat bayangan kedua melilit tubuhnya. Memberinya dorongan kekuatan yang sangat besar, Sunny mencoba menarik lengannya yang patah dari rahang keji itu, tetapi gigitannya terlalu berlebihan. Yang dia capai hanyalah hampir menjatuhkan dirinya dari rasa sakit karena pecahan tulang saling bergesekan. Arg! Sial! Saat lidah dada yang panjangnya tidak wajar hampir mencapai leher Sunny, dia menggeram, lalu memerintahkan penglihatan kejam untuk berubah menjadi tombak. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pesona cermin gelap dengan semburan esensi bayangan, menyemburkan bilah perak dengan kekuatan penghancur jiwa. Memori meluas ke dalam mulut makhluk itu, memukulnya di belakang. Apapun yang dimilikinya, bukan di tenggorokan. Ujung tombak itu menancap ke kayu adamantin hanya 1 atau 2 cm. Lukanya sama sekali tidak serius, tapi pasti sangat menyakitkan dadanya, karena tiba-tiba mengeluarkan pekikan melengking, lalu meludah ke mulut Sunny. Lengan cacat keluar. Sunny jatuh ke lantai dan berguling, lalu bangkit dengan satu lutut. Ya, namun, sebelum dia bisa merayakan kebebasannya kembali, peti itu tiba-tiba bergoyang. Dan kemudian terangkat ke udara, memperlihatkan tubuh kurus dan memberontak yang bersembunyi di bawahnya. Lebih banyak koin berguling di lantai. Kekejian itu pasti manusia karet yang ahli, karena tingginya hampir 3 meter. Sunny tidak tahu bagaimana makhluk itu berhasil menyembunyikan semua daging bertulang di dalam peti palsu, bahkan jika peti itu cukup besar untuk menelan manusia utuh. Anggota tubuhnya yang panjang dan kurus terbuka dengan suara retak yang menjijikkan, dan kemudian, menjulang tinggi di atas Sunny, lidahnya yang panjang meneteskan air liur. Oh, kutukan itu! Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, makhluk itu menggerakkan salah satu kakinya yang panjang.
dan menendang dadanya dengan kekuatan kereta yang tergelincir. Tubuh Sunni melesat ke belakang, menabrak pintu kompartemen lapis baja yang diperkuat, dan berguling ke koridor di luar. Dia mencoba mengerang, tetapi semua udara telah tersingkir dari paru-parunya oleh benturan yang mengerikan itu. Tengkoraknya tampak utuh, begitu pula tulang punggungnya. Tipis. Namun, rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya baru-baru ini menderita karena diinjak-injak oleh sekawanan gajah. Dalam keadaan bingung, Sunni tidak bisa tidak berpikir dengan bingung. Gajah. Apa itu gajah? Namun, kemudian, semua pikiran menghilang dari kepalanya, karena dia melihat makhluk keji itu jatuh dengan posisi merangkak, dan kemudian meluncur ke depan. Tutup peti terangkat untuk menggigit lagi. Namun, ketika kekejian itu mendarat, tidak ada yang bisa digigit. Sunni telah menggunakan shadow step dan jatuh dari bayangan 10 meter lebih jauh ke koridor, lalu mendarat dengan canggung di lengannya yang patah dan merintih. Oh, sial, itu sakit. Dada bergigi itu melayang di udara selama beberapa saat, seolah bingung, lalu perlahan berbalik menghadapnya. Sunni menghela napas, lalu bangkit dari lantai dan mencoba berdiri. Usaha pertamanya gagal. Sambil menggertakkan giginya dan menyembunyikan betapa sakit yang dia alami saat ini, Sunni melirik makhluk itu dengan marah dan menggeram, "Kemarilah, bajingan." Dengan itu, dia menggunakan penglihatan kejam untuk membantu dirinya berdiri, dan kemudian mengarahkan tombak ke makhluk itu. Dada miring ke samping. Kenapa? Sepertinya bajingan itu menyeringai. Bagaimana bisa dada bahkan menyeringai? Tapi tidak salah lagi, kekejian itu mengejeknya. Ini menjadi sangat jelas setelah cekikikan bernada tinggi keluar dari suatu tempat di dalamnya. Bunyinya begitu menghina, baik bagi harga diri Sunni maupun telinganya, sehingga ia lebih suka lengannya patah lagi jika mendengarkannya. Lucu, bukan? Sunni tersenyum, lalu dengan santai menurunkan tombaknya, dan menusukkannya ke salah satu tanaman rambat coklat tebal yang tergeletak di papan lantai di depannya. Tawa keji itu tiba-tiba berhenti. Itu membeku dan menatap Sunni, seolah benar-benar terpana. Dan kemudian gemetar. Tidak begitu lucu sekarang, ya? Sesaat kemudian, seluruh kapal juga bergetar. Shadow Slave Bab 422. Apapun yang tertidur di ruang kargo kapal kuno tidak suka salah satu tanaman merambatnya rusak, apalagi jiwanya dipotong oleh pisau tajam. Saat seluruh bangkai kapal bergetar, embusan angin hangat dan menyengat menerpa punggung Sunni, mengacak-acak rambutnya. Udara menjadi lebih suram dari sebelumnya. Makhluk dada itu membeku, menatapnya dengan sesuatu yang menyerupai ekspresi malu. Bahkan lidahnya berhenti bergoyang di udara dan mundur ke bawah tumpukan koin emas. Sekarang, giliran Sunni yang menyeringai. Kilatan jahat muncul di matanya. Mengambil penglihatan kejam, dia berkata, "Ya ampun. Betapa canggungnya aku." Kekejian itu bertahan selama beberapa saat, memberinya pandangan penuh kebencian, dan berbalik sedikit ke arah pintu perbendaharaan. Kemudian, bagaimanapun, itu berhenti. Jangan bilang. Dihadapkan dengan bahaya yang mengerikan menghadapi penguasa bangkai kapal yang terbangun, makhluk itu masih ragu-ragu. Mangsa tepat di depannya. Untuk kesialan Sunni, dia dan monster aneh itu berbagi satu kelemahan karakter mendasar. Keduanya sangat serakah. Bahkan sebelum dia bisa berkedip, kekejian itu tiba-tiba berbalik dan menerjang ke arahnya dengan cekikikan melengking yang bergemuruh dari suatu tempat di kedalamannya. Yang bisa dilakukan Sunni hanyalah menghabiskan lebih banyak esensi dan menggunakan shadow step lagi,
muncul di tempat makhluk itu berada sedetik yang lalu. Saat dia terpeleset di atas puing-puing pintu yang hancur dan jatuh, kekejian itu melesat di udara dan menabrak dinding koridor, menghancurkan papan kayu dan terjerat dalam tanaman merambat yang menutupinya. Itu terengah-engah, lalu mencoba melepaskan diri dari kekacauan tanaman merambat yang berkilauan. Namun, mereka tidak akan melepaskannya. Nyatanya, saat Sunny menyaksikan dengan ngeri, seluruh koridor bergerak. Massa coklat kemerahan yang ditumbuhi riak, dan tanaman merambat tebal merayap ke arah makhluk yang terperangkap. Duri panjang tiba-tiba muncul di permukaan vernikose mereka. Kekejian itu terkikik lagi, kali ini dengan gugup, dan menggandakan upayanya untuk membebaskan diri, menebas tanaman merambat dengan cakarnya dan menggigitnya dengan giginya yang menakutkan. Saat jus yang sangat menyengat mengalir ke mulutnya, makhluk itu bergidik. Sial! 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 Sambil tengkurap, Sunny menerjang ke depan dan berguling ke ruang penyimpanan. Di sini, tidak ada tanaman merambat dan tidak ada lumut, hanya ada 2 peti kosong dan koin emas berserakan berkilauan di lantai. Saat dia ragu-ragu, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sesuatu menabrak dengan suara memekakkan telinga di koridor di belakangnya, dan sesaat kemudian, siluet tinggi monster kurus muncul di ambang pintu. Mata Sunny terbelalak, dan dia mengacungkan penglihatan kejam, bersiap membela diri. Namun, kekejian itu tidak lagi memperhatikannya. Melompati Sunny, ia mendarat di tengah kompartemen lapis baja. Lalu berlari secepat mungkin menuju celah di dinding belakang. Tanpa berhenti sedetik pun, ia mencapai celah dan terjun melewatinya, lolos dari bangkai kapal yang terbangun. Sunny mengikuti pelariannya dengan matanya, lalu berkedip. Kemudian, tatapannya jatuh ke lantai perbendaharaan. Koin-koin itu masih ada, berkilauan di bawah sinar matahari yang cerah. Mereka tidak menghilang atau menghilang setelah makhluk itu melarikan diri. Koin-koin itu asli. Mereka nyata. Saat kapal kuno itu berguncang dan bergetar, dan segerombolan tanaman merambat merangkak menuju perbendaharaan, Sunny mengertakkan gigi dan menerjang ke arah koin, meraihnya dan mendorongnya ke dalam ranselnya. Nyata, mereka nyata. Dia terburu-buru untuk mengumpulkan semua koin sehingga dia bahkan melukai dirinya sendiri sedikit di cermin yang masih tersimpan di dalam bungkusan itu. Aduh, jika koin-koin ini asli, maka sisanya di dalam peti terkutuk itu juga asli. Mungkin tidak sebanyak yang dia pikirkan, karena peti itu ternyata memiliki palsu. Semuanya, tapi hanya lapisan atas yang terlihat dengan mata telanjang setidaknya harus berisi 1000 atau lebih koin. Saat Sunny memburu piringan emas berkilau terakhir yang tersisa di perbendaharaan, perhatiannya tertuju ke tempat lain. Itu terkonsentrasi pada bayangannya, yang dia sembunyikan di bawah naungan kekejian itu sendiri ketika bayangan itu melompati dirinya. Sekarang, bayangan itu mengikuti makhluk aneh itu saat berlari menuju tepi pulau, lengan kurusnya bergoyang di udara. Sunny mengira itu akan diserang oleh Sailor Dolls, tetapi hantu kayu yang mengancam tampaknya mundur dari bangkai kapal itu sendiri. Beberapa bahkan jatuh ke tanah, kembali menjadi tumpukan puing. Tanah bergerak. Yah, apa yang kamu tahu? Dia berpikir bahwa boneka belajar untuk berantakan dan menyusun kembali diri mereka sendiri sebagai cara untuk melawan penghancuran. Karena banyak makhluk mimpi buruk di kepulauan telah beradaptasi dengan kenyataan pahitnya dengan satu atau lain cara. Tapi mungkin, kemampuan aneh ini awalnya hanya berarti menyembunyikan diri dari makhluk yang menghuni bangkai kapal. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan peti itu lepas.
Tidak ketika 1000 fragmen bayangan disembunyikan di dalam benda yang menjijikkan itu. Sambil meletakkan koin terakhir, Sunni melemparkan bungkusan itu ke bahunya. Lalu mengambil penglihatan kejam dan berdiri. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Kekejian itu sudah setengah jalan ke tepi pulau. "Kemana kamu lari, bajingan?" Menyelam ke dalam bayang-bayang, dia mengeluarkan semburan esensi yang besar dan muncul dari bayangannya sendiri tepat di depan makhluk itu. Karena dia hanya bisa menggunakan satu tangan sekarang, senjata memori telah berubah kembali menjadi pedang pendek. Sebelum kekejian bisa bereaksi, penglihatan kejam menyerang dan menggigit pahanya. Bilah perak menembus semuanya, keluar dari belakangnya dalam hujan darah hitam. Peti itu mengeluarkan jeritan kaget. Dan kemudian monster itu jatuh ke tanah, berguling di atas kepalanya dan mengirimkan potongan-potongan lumut dan lumpur beterbangan ke udara. Kekuatan tabrakannya begitu menakutkan sehingga tanah bergetar. Atau, apakah ada alasan lain? Sebelum Sunni sempat melakukan apapun, tanaman rambat coklat menyembur dari bawah lumut, melilit tubuh keji yang aneh itu. Namun, salah satu dari mereka meluncur di sekitar kakinya. Shadow Slave bab 423. Tidak baik. Pohon anggur itu tidak sebesar yang pernah dilihat Sunni di kapal kuno, tapi masih setebal lengan pria, dengan duri hitam melengkung menonjol dari permukaannya yang berkilau. Pohon anggur membawa bau manis yang memuakkan. Sunni meretasnya dengan penglihatan kejam, tetapi nyaris tidak berhasil mematahkan kulit pohon anggur. Saat aerosol halus dari jus aromatik melesat ke udara, benda terkutuk itu bergerak. Matanya melebar. Pohon anggur dengan mudah merobek sepatu bot kulit dari kain kafan dalang, seolah-olah baju besi yang bangkit dari tingkat kelima terbuat dari kertas tisu. Namun, sebelum duri tajam itu bisa memotong kakinya, Sunni mengutuk dan menjatuhkan penglihatan kejam sekali lagi, kali ini menambah bilah perak dengan kedua bayangannya. Pedang pendek itu menembus sulur, memutus bentangan yang melilit kaki Sunni. Sisanya tidak suka dipotong sedikit pun, melonjak ke depan, mengarah ke tubuhnya. Beberapa lagi muncul dari bawah yang paling banyak menembak ke arah Sunni juga. Namun, sekarang tidak ada yang menahannya, dia akhirnya bisa menggunakan shadow step lagi. Sebelum tanaman merambat mencapai tubuhnya, Sunni berubah menjadi bayangan. Aman dan sehat dalam pelukan mereka yang tenang dalam kegelapan. Untuk saat ini, setidaknya. Dia meluncur beberapa meter jauhnya dan menatap keji yang berjuang itu. Makhluk itu terjerat oleh beberapa tanaman merambat tebal, yang bergerak melintasi tubuhnya, meninggalkan jejak berdarah di atasnya. Percikan terbang saat duri hitam menggores tanpa hasil di permukaan peti kayu yang kokoh. Tampaknya jauh lebih keras daripada bagian tubuh makhluk lainnya. Monster itu mengumpulkan anggota tubuhnya di bawahnya, lalu mendorong dengan sekuat tenaga, mencoba untuk berdiri. Jeritan marah keluar dari rahangnya. Tanaman rambat berusaha menahannya, tapi entah mereka jauh lebih lemah di sini, jauh dari bangkai kapal, atau kekejian itu jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan Sunni. Dia mengangkat lututnya, lalu menyerang dengan cakarnya, merobek dua tanaman merambat. Tiba-tiba terbebas, monster itu merangkak dari bawah tanaman rambat yang tersisa, dan kemudian berlari menuju tepi pulau dengan posisi merangkak. Desis Sunni. Omong kosong. Kenapa tidak diam saja dan mati? Dia lolos dari bayang-bayang dan mengejar kekejian yang terlalu cepat. Tapi sudah terlambat. Beberapa saat kemudian, makhluk aneh itu mencapai ujung pulau dan melompat darinya tanpa melambat bahkan untuk sesaat.
Tutup peti itu berbunyi klik menutup saat jatuh ke bawah. Apa-apaan? Sunny mencapai tepian beberapa detik kemudian dan membeku saat melihat ke bawah. Ekspresi muram muncul di wajahnya. Agak jauh di bawah, rantai surgawi raksasa keluar dari mulut struktur batu yang mirip dengan yang pernah dilihat Sunny di sisi lain pulau. Namun, yang satu ini sedikit berbeda, terutama karena kedua pilar batu besar itu telah lama pecah dan runtuh. Rantainya sendiri juga berbeda. Sunny belum pernah melihat hal seperti itu di Chain Isles. Sepertinya sakit. Entah bagaimana, melemah. Rantai itu tertutup karat, mata rantai besinya redup dan tak bernyawa, dirampok dari stabilitasnya yang biasa. Yang ini agak panjang, membentang sekitar 10 km jauhnya. Karena pulau bangkai kapal terus menurun, itu sedikit miring ke atas. Sunny bisa melihat pulau yang relatif kecil di ujung rantai yang lain, jauh di kejauhan. Dan di mana-mana di antaranya, chain worms yang aneh merayapi semua rantai surgawi yang melemah. Bukan karena Sunny melihat mereka hidup-hidup, dia mengerti bahwa dia telah meremehkan betapa mengganggunya makhluk-makhluk ini. Dengan ekor panjang berkelok-kelok, torso seperti manusia, dan moncong panjang yang bertepi taring seperti belati, iblis-iblis itu tampak seperti belatung cacat yang melahap rantai yang sekarat. Atau mungkin dia sudah mati, dan mereka hanya berpesta dengan mayatnya. Ada yang kurus seperti yang pernah dilihat Sunny sebelumnya. Ada yang membesar di atas besi berkarat dan menggelembung melebihi batas wajar, menjulang di atas rantai yang rusak seperti gundukan kecil daging. Sisik pada yang terakhir terlihat seperti sekarang terbuat dari baja, dan bersinar saat memantulkan sinar matahari. Mereka yang belum memuaskan rasa lapar mereka jauh lebih kurus dan terbang berkeliling, menyerupai capung logam raksasa. Omong kosong. Makhluk dada terkutuk itu mendarat langsung di rantai surgawi yang berkarat, mengumpulkan anggota tubuhnya yang panjang, dan berlari menjauh dari pulau bangkai kapal. Bergoyang berbahaya saat ia pergi. Dari waktu ke waktu, ia jatuh dengan posisi merangkak dan meluncur ke udara, melompat dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya. Tidak lama kemudian kekejian yang aneh itu bertemu dengan chain worm. Makhluk bersayap itu menerjangnya, hanya untuk ditendang di moncongnya dan salah satu sayapnya terkoyak dengan kejam. Makhluk berdada itu melemparkan cacing rantai yang cacat kembali ke pulau, di mana tubuhnya tiba-tiba dicengkeram oleh akar panjang yang dengan malas menjulur dari kegelapan sisi gelap. Lalu menghilang dari pandangan. Kekejian melihat pemandangan yang mengerikan, terkikik, lalu berbalik, dan terus melarikan diri. Sunny ragu-ragu, hadiahnya semakin menjauh. Tetapi, pulau kecil yang bisa dia lihat di kejauhan pasti adalah Twisted Rock, pulau yang berbatasan langsung dengan Tyr. Tidak akan ada lagi tempat untuk melarikan diri jika dia pergi ke sana. Dan satu-satunya rantai yang menghubungkan Twisted Rock ke Chain Isles saat ini sedang dilahap oleh cacing iblis. Tampaknya belum diambang kehancuran, namun bagaimana Sunny bisa tahu? Ini tidak seperti dia pernah melihat rantai surgawi putus sebelumnya. Mungkin sudah waktunya untuk menyerah pada pengejarannya dan berbalik. Dia berlama-lama di ujung pulau, merasakan tanaman merambat coklat merayap semakin dekat. Risiko itu semua atau mundur dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta ajaib selamanya? Nevis akan menjadi iblis hanya dalam beberapa hari. Tidak peduli keputusan apa yang akan dia buat, dia harus membuatnya sekarang. Pada akhirnya, Sunny harus membungkam keserakahannya dan mempertimbangkan situasi secara objektif.
Mengejar kekejian yang aneh menimbulkan risiko yang sangat besar. Tetapi itu juga menjanjikan hadiah yang sangat besar. Pada akhirnya, yang membuatnya memutuskan bukanlah keserakahan, emosi, atau bahkan pemikiran rasional. Itu adalah intuisinya. Untuk alasan apapun, Sunni merasakan keengganan yang kuat terhadap gagasan untuk kembali. Seolah-olah Twisted Rock menariknya secara tak terlihat, menariknya lebih dekat. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini, setidaknya tidak sampai tingkat ini. Dia tahu bahwa intuisinya bukanlah hal yang sederhana. Itu terhubung dengan atribut takdir dan properti khusus yang diwarisi matanya dari Weaver. Entah bagaimana, Sunni mampu merasakan getaran benang takdir di sekelilingnya, dari waktu ke waktu. Mempertimbangkan seberapa kuat intuisinya mendorongnya menuju Twisted Rock, sesuatu di luar sana pasti sangat penting bagi nasibnya, atau setidaknya memiliki hubungan dengannya. Bagus. Ayo ambil koin itu. Dengan ekspresi muram, Sunni memanggil sayap kegelapan dan terjun ke jurang kosong di langit. Shadow Slave Bab 424. Sunni meluncur melintasi langit, dengan tegang mengamati bagian bawah pulau bangkai kapal melalui mata bayangannya. Rantai di depannya dipenuhi segerombolan iblis jatuh, tapi di belakangnya. Dia bahkan tidak ingin tahu benda apa yang bersembunyi di kegelapan itu. Namun, satu hal menjadi jelas, dan itulah mengapa tidak ada cacing rantai yang mencoba melahap raksasa besi yang bergoyang di reruntuhan rantai surgawi yang putus. Atau lebih tepatnya, berhasil mencoba menggigit sepotong darinya. Raksasa mati itu seperti keju dalam perangkap tikus, menarik makhluk-makhluk keji ini ke dalam jangkauan di mana makhluk yang tinggal di kegelapan abadi bisa menangkap mereka. Sunni yakin bahwa banyak cacing rantai yang mencoba berpesta dengan raksasa besi itu, tetapi akhirnya menjadi pesta itu. Saat ini, dia berusaha menghindari nasib yang sama. Untungnya, sayap kegelapan memungkinkannya untuk meluncur secara diagonal menjauh dari pulau bangkai kapal alih-alih terjun lurus ke bawah, menghindari jangkauan serangan makhluk yang menakutkan itu. Dia mencapai rantai tanpa menarik perhatian penghuni bawah, dan langsung menjadi bayangan, bersembunyi di bagian bawahnya. Menunggu beberapa saat, Sunni mempelajari panjang tambatan surgawi di depannya. Lumayan. Sebagian besar dari rantai panjang yang tidak biasa itu tergantung rendah, mencapai langit bawah. Dia akan bisa mengendarai sebagian besar tanpa diketahui oleh Chain Worms. Namun, bentangan terakhirnya. Sunni harus menggunakan Shadow Step untuk melompat dari bayangan ke bayangan jika dia ingin menghindari harus melawan segerombolan setan jatuh. Masalahnya adalah cadangan esensi bayangannya sudah hampir habis. Kecuali untuk perjalanan singkat melintasi lambung kapal kuno, Sunni tidak punya kesempatan untuk benar-benar mengisinya kembali. Sementara itu, dia telah menggunakan banyak hal untuk sampai ke bangkai kapal, melawan kekejian dada yang terkutuk, dan mengejarnya. Kemungkinan besar, dia akan mencapai Twisted Rock tanpa esensi apapun. Bagaimana dia bahkan akan membunuh peti keji itu, terutama dengan salah satu lengannya patah? Dia ragu-ragu sebentar. Lalu bergegas maju, dengan cepat mencapai bagian rantai yang terendam di langit bawah dan terus terbang menembus kegelapan begitu sampai di sana. Untuk menghindari nasib yang menggoda, Sunni tetap berada di bagian bawah tambatan raksasa, di mana cacing yang merayap jauh lebih sedikit. Namun, dia bertemu beberapa, dan melihat dari dekat bagaimana mereka merobek besi berkarat dari rantai saat dia diam-diam terbang melewatinya. Pemandangan itu secara bersamaan mengganggu, mempesona, dan anehnya menyedihkan.
Semua hal harus berakhir, kurasa. Bahkan tampak abadi seperti rantai surgawi yang ajaib. Segera, dia menyusul makhluk berdada itu dan mengikutinya dari bayang-bayang. Monster aneh itu masih berlari secepat mungkin, melompat dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya dan menggunakan kaki kurusnya yang panjang untuk menjaga keseimbangan. Dari waktu ke waktu, ia terlibat perkelahian singkat dan ganas dengan salah satu cacing rantai dan membuat mereka terluka parah, atau segera melarikan diri dengan satu atau dua luka yang mengerikan. Sekarang, cekikikan kisi-kisinya menjadi agak menyedihkan, juga sangat marah. Sunni mengamati kebiasaan bertarungnya, memikirkan cara terbaik untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, dia dengan cermat menghitung jumlah esensi bayangan yang harus dia keluarkan untuk melewati bagian terakhir dari jalan menuju Twisted Rock. Mencoba mencari cara untuk mempertahankan cadangannya setinggi mungkin. Perhitungannya, pikirnya, ternyata sia-sia. Ketika Sunni dan Chess Monstrosity berada di tengah jalan menuju pulau kecil, suara mengerikan terdengar di telinga mereka. Itu adalah derak rantai. Sunni membeku sesaat, lalu melirik ke arah tujuan perjalanan ini. Oh tidak, Twisted Rock telah memasuki fase pendakiannya, dan sekarang naik dengan cepat ke langit. Terkutuklah semuanya. Sunni ingat berpikir bahwa dia beruntung hari ini, dan mau tidak mau menggeram. Secara mental, tentu saja, karena dia tidak memiliki pita suara saat ini. Di mana ini seharusnya keberuntungan? Fakta bahwa Twisted Rock naik berarti dua hal baginya. Salah satunya adalah dia harus bertindak cepat dan mencoba membunuh makhluk dada sebelum penghancuran menjadi terlalu mengerikan. Atau entah bagaimana melenyapkan makhluk terkutuk itu sambil terbebani olehnya. Yang kedua adalah posisi rantai surgawi dengan cepat bergeser, sehingga bentangannya yang terendam ke langit bawah menjadi semakin pendek. Ini berarti bahwa dia harus menghabiskan lebih banyak esensi untuk mencapai pulau itu tanpa menarik perhatian segerombolan cacing rantai. Dan dia tidak memiliki banyak esensi untuk disisihkan, untuk memulai. Brengsek. Saat sudut rantai meningkat dan keganjilan aneh itu bergoyang. Lalu jatuh dengan posisi merangkak dan melesat ke depan lebih cepat lagi, Sunni mencoba mengatasi kebencian yang tumbuh di hatinya dan mengikutinya. Apakah intuisi saya salah? Hal-hal tampaknya tidak terlalu baik untuknya sekarang. Segera, mereka berdua muncul dari kegelapan langit bawah dan melihat sinar matahari lagi. Makhluk berdada itu tampak acuh tak acuh terhadapnya, tapi bagi Sunni, itu adalah pertanda buruk. Di sini, di bentangan langit di atas yang diterangi matahari, rantai surgawi tidak lagi ditutupi lapisan bayangan yang tidak terputus. Itu berarti dia tidak bisa bergerak melewatinya tanpa halangan. Sebagai gantinya, Sunni harus melangkah dari satu bayangan ke bayangan lain, jika mereka cukup dekat. Atau mengirim bayangannya sendiri ke depan dan memanfaatkannya untuk melompati bentangan panjang dari tambatan surgawi yang terang benderang. Brengsek. Mengetahui bahwa tidak ada pilihan lain sekarang, Sunni membakar esensinya agar tidak tertinggal dari keburukan yang terburu-buru. Segera, cadangannya menjadi sangat rendah. Itu masih cukup untuk mencapai Twisted Rock. Mungkin. Tapi begitu sampai di sana, dia harus bertarung sementara kedua intinya hampir kosong. Itu berarti tidak ada semburan kecepatan, kekuatan, dan ketahanan yang sudah biasa dia lakukan. Tidak ada akses ke pesona aktif seperti Dark Mirror. Tidak perlu lagi menggunakan Shadow Step untuk menghindari situasi berbahaya, setidaknya untuk sementara. Dan ditambah lagi, salah satu lengannya patah dan sama sekali tidak berguna. Oh,
dan ada juga penghancuran. Jika Sunni memiliki gigi dalam bentuk bayangannya atau mulut, dalam hal ini, dia pasti sudah menggertakkannya sekarang. Penuh emosi gelap, pikirnya. Tidak masalah. Saya mendapatkan koin-koin ini bahkan jika itu membunuh saya. Shadow Slave bab 425. Segera, makhluk keji itu mendekati batu bengkok. Itu berjongkok di dekat dinding batu vertikal pulau terapung, terkikik, dan kemudian tiba-tiba melesat ke atas, melompat setinggi tidak kurang dari 20 meter. Cakarnya menembus batu lapuk, dan kekejian itu dengan gesit memanjat, segera menghilang dari pandangan. Jauh di bawah, di permukaan berkarat rantai surgawi yang rusak, sesosok manusia bungkuk tiba-tiba muncul dari bayang-bayang yang dalam. Sunni merasakan rantai itu bergoyang saat pulau itu naik semakin tinggi, lalu mendongak dengan ekspresi gelap. Di arah ini, Twisted Rock adalah sebidang tanah terakhir sebelum hamparan tir yang kosong. Itu juga hanya memiliki satu tambatan besi yang menghubungkannya ke seluruh Chain Isles, jadi sekarang monstrositas aneh itu ada di atas sana, ia tidak punya tempat lain untuk lari. Dengan meringis kesakitan, Sunni memanggil Moonlight Sat, memotong salah satu tali dari ranselnya, lalu mengikatnya di lehernya untuk membuat gendongan sementara untuk lengannya yang patah. Dia harus mengatur tulang dan membuat belat yang tepat nanti, tetapi untuk saat ini harus dilakukan. Dengan lengan diamankan dan dipeluk di dadanya. Sunni menunggu beberapa detik hingga rasa sakit yang tajam mereda, lalu mengaktifkan Darkwing dan menggunakan Prolington untuk menerbangkan lereng pulau batu yang menjorok. Jubah capung hanya memungkinkannya melayang jika ada permukaan di bawahnya untuk mendukung pesona. Jika tidak ada, dia hanya bisa meluncur perlahan bukannya jatuh tanpa kendali. Jadi, untuk melakukan perjalanan, dia harus mendorong sesuatu atau menarik dirinya ke arah sesuatu. Prolington membuat proses itu lebih mudah. Karena beban tahap awal penghancuran, Sunni harus mengerahkan kekuatan lebih dari biasanya untuk mendorong dirinya ke atas. Setelah menggunakan kunai yang berat untuk melakukannya beberapa kali, dia akhirnya mencapai ujung Twisted Rock dan melayang beberapa meter di atasnya. Twisted Rock adalah tempat yang mengerikan dan menyedihkan. Pulau itu agak kecil, dan semua permukaannya hanyalah hamparan batu gelap yang tidak rata. Namun, batu itu terlihat sangat aneh. Seolah-olah sekali, dahulu kala, itu telah meleleh oleh panas yang tak terbayangkan dan kemudian tiba-tiba mengeras lagi, menciptakan bentuk dan pusaran yang aneh. Di sana-sini, tulang menghitam menonjol dari batu cair, menceritakan kisah manusia dan binatang yang tak terhitung jumlahnya yang telah tenggelam dalam api neraka itu. Pemandangan mereka menakutkan dan mengganggu, seperti sesuatu yang robek dari neraka yang sebenarnya. Dilempar oleh penghancur, Sunni mendarat dengan keras di atas batu gelap dan bergoyang, lalu menopang dirinya dengan batang penglihatan kejam. Kedatangannya yang tanpa belas kasihan membuat kebisingan yang cukup untuk menarik perhatian iblis dada, yang berjongkok sekitar selusin meter jauhnya. Makhluk itu membeku, lalu berbalik dan menghadapinya. Sunni merengut. Mayat Chain Worm yang hancur tergantung di bawah tutup peti yang setengah tertutup. Saat makhluk itu berbalik, ekor dan cakar iblis jatuh yang mati menggores batu cair. Kekejian yang aneh itu menatap Sunni selama beberapa saat, lalu membuka rahangnya dan menelan seluruh cacing rantai yang tersisa. Terlepas dari kenyataan bahwa iblis itu setidaknya 5 kali lebih besar dari dada yang berfungsi sebagai kepala iblis, entah bagaimana ia menghilang ke dalam tanpa meninggalkan jejak.
Makhluk itu menjilat darah dari giginya yang tajam dan cekikikan. Kali ini, tawanya terdengar agak penuh kebencian. Senyum dingin muncul di bibir Sunni. Kembali padamu, bajingan. Saat iblis itu berdiri, menjulang tinggi di atas Sunni dengan sikap mengancam setinggi 3 meter, penglihatan kejam bergeser dan berubah menjadi pedang pendek yang muram. Bilah peraknya berkilauan, sepertinya menyerap sinar matahari yang cerah. Rantai surgawi bergetar di bawah, dan saat mata rantainya yang berkarat saling bergesekan, batu bengkok terus menanjak. Senyum menghilang dari wajah Sunni. Menatap kekejian rakus, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut. Benda itu tinggi, cepat, dan sangat kuat. Jauh lebih kuat dari dirinya, terutama sekarang karena cadangan esensi bayangannya hampir habis. Terlepas dari kenyataan bahwa itu terluka parah, baik oleh pedangnya maupun oleh cakar cacing rantai, itu masih tampak gesit, kuat, dan penuh dendam yang mematikan. Namun, pertarungan ini tidak akan menjadi bunuh diri seperti yang terlihat. Ada 3 alasan utama mengapa Sunni merasa yakin akan peluangnya untuk mengalahkan kekejian yang aneh itu. Yang pertama tergantung pada seutas benang yang diikatkan di lehernya. Itu adalah jimat yang indah dalam bentuk bunga merah. Bunga darah. Iblis itu mengeluarkan banyak darah dari luka dalam di pahanya, yang telah ditinggalkan di sana oleh bilah tajam dari penglihatan kejam. Dan dari banyak luka jelek yang dikirim ke tubuh kurus monster itu oleh cacing rantai yang telah dia lawan saat itu. Melintasi rantai surgawi, semakin banyak darah hitam mengalir dari luka-luka itu. Semakin banyak memori pesona yang tidak wajar meningkatkan kain kafan dalang dan penglihatan kejam, serta memori lain yang ingin digunakan Sunni. Alasan kedua agak sederhana, dan itu adalah perbedaan mendasar antara keduanya. Kekejian itu mungkin lebih kuat dan lebih cepat daripada Sunni, tetapi tidak memiliki keterampilan dan wawasan tempurnya. Selama kesenjangan dalam kekuatan tidak terlalu besar, teknik yang dipoles dapat mengubah gelombang pertempuran apapun. Lebih dari itu, melawan makhluk-makhluk yang lebih besar dan lebih kuat darinya adalah keahlian Sunni saat ini. Namun, alasan ketiga adalah yang paling penting, dan yang paling dia harapkan untuk dieksploitasi. Ya, iblis itu lebih kuat dari Sunni. Tapi itu juga jauh lebih besar dan lebih berat darinya. Itu berarti bahwa itu akan lebih terpengaruh oleh penghancuran. Tidak peduli seberapa buruk yang akan terjadi pada Sunni, itu akan menjadi berkali-kali lipat lebih buruk untuk kekejian yang menjulang tinggi. Di sini, di Chain Isles, menjadi kecil dan lentur terkadang merupakan keuntungan besar. Merasakan beban penghancur semakin menekannya, Sunni mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke iblis aneh itu. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan hancur lebih dulu.